Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengkaji tentang alternatif penyelesaian sengketa berkaitan dengan negosiasi. Ya, ini merupakan salah satu ragam dalam penyelesaian sengketa secara alternatif, bahwa selain daripada penilaian ahli, konsultasi, ada konsiliasi dan mediasi, ada juga namanya negosiasi. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi bisa digunakan sebagai alternatif. Ya, hanya saja memang secara karakteristik negosiasi itu berbeda dengan alternatif-alternatif yang lain. Apa perbedaannya? Secara sederhana, negosiasi itu kan perundingan, musyawarah, ya, atau permufakatan. Tentu dalam musyawarah permufakatan itu tidak melibatkan pihak lain selain para pihak yang bermufakat. Tidak melibatkan pihak ketiga, hanya para pihak saja yang melakukan perundingan sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Jadi kalau bicara mengenai apa yang dimaksud dengan permufakatan atau negosiasi atau perundingan, ya proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima suatu tawaran pihak lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena memang intinya adalah merunding guna menerima kesepakatan, mencapai kesepakatan, maka masing-masing pihak bisa saja menawarkan suatu opsi-opsi, dan masing-masing tentu akan menawarkan opsi-opsi. Titik tekannya dalam negosiasi itu yaitu harus ada iktikat baik dari masing-masing pihak tentunya untuk secara sukarela melakukan negosiasi atau berunding itu. Untuk bermusyawarah itu harus ada iktikat baik. Kalau masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak mau untuk berunding secara langsung dengan pihak yang ada perbedaan pendapat atau perselisihan, ya tidak bisa kemudian perundingan permusyawaratan itu terjadi, karena memang konsepnya harus ada iktikat baik. Yang kedua, intinya dalam perundingan itu tidak melibatkan pihak ketiga. Artinya para pihaknya hanya dua, yaitu satu pihak sisi kanan, yang kedua pihak sisi kiri, atau pihak-pihak yang memang secara prinsipal memiliki persoalan. Kalau terjadi perselisihan pendapat antara pembeli dan penjual, ya hanya pembeli dan penjual saja yang berunding, tidak perlu ngajak orang lain, tidak perlu mengajak pihak lain di luar penjual dan pembeli. Nah, itu intinya, itu prinsipnya dalam pelaksanaan negosiasi. Apa ciri dari negosiasi itu? Tentu terdapat dua pihak, baik itu secara personal, jadi individu, orang per orang, atau kelompok dengan kelompok, tapi tetap dalam satu kepentingan, ya. Jadi satu kelompok itu satu kepentingan dengan kelompok lainnya yang mewakili juga satu kepentingan, atau organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Pokoknya
satu pihak itu adalah ya satu kepentingan atau satu urusan atau satu persoalan yang mewakili gitu ya. Yang kedua, tentu memang terdapat perselisihan atau konflik di antara kedua belah pihak dan mereka berusaha untuk menyelesaikan konflik itu. Itu cirinya. Memang ada perselisihan kalau dalam undang-undang alternatif undang-undang 3099 bahwa ada perselisihan pendapat. Ada satu persoalan di mana kedua belah pihak memiliki perspektif pendapat kehendak yang berbeda terhadap persoalan itu. Tadi itu saya contohkan jual beli, penjual, pembeli, ya gitu ya. Telah ada kesepakatan sebelumnya, telah terjadi jual beli, tapi kemudian ada satu persoalan yang dihadapi oleh penjual dan pembeli. Lah, misalnya ya tentang apa gitu ya. Lalu itu dipersoalkan dan masing-masing pembeli dan penjual punya kehendak berbeda mengenai persoalan itu. Nah, gitu. Ciri yang ketiga, bahwa masing-masing pihak berpikir bahwa dirinya dapat mempengaruhi pihak lain dan pihak lain dapat menerima apa yang menjadi tawaran oleh pihak yang lain. Ya, penjual bisa menawarkan satu opsi penyelesaian dan berpikir bahwa penjual itu penerima akan menerimanya. Pembeli akan menerimanya, atau pembeli berpikir bahwa dia punya solusi dan penjual akan menerima atas tawaran solusi. Gitu, bahwa satu pihak berpikir bahwa saling bisa mempengaruhi satu sama lain, sehingga nanti ya akan muncul tawar-menawar, kepentingannya itu akan saling dirundingkan. Itu jadi ketiga. Bahwa ciri keempat, lebih baik melakukan kesepakatan daripada harus bertengkar, daripada harus bermusuhan. Lebih baik mempertemukan perbedaan-perbedaan itu daripada harus tetap bersikukuh mempertahankan pendapatnya dan ya bertengkar secara terbuka. Atau kalau dalam penyelesaian sengketa harus dibawa kepada ranah penyelesaian sengketa secara litigasi, harus ke pengadilan, dan itu kan sifatnya sudah permusuhan atau perlawanan, yang satu melawan yang lain dan masing-masing akan mempertahankan terhadap pendirian dan keinginannya sendiri tanpa akan melihat atau mempertimbangkan solusi tawaran dari pihak lainnya. Itu pertengkaran secara terbuka namanya. Karena memang kalau dalam pengadilan itu nanti kan persidangannya persidangan terbuka untuk umum dan orang lain bisa mengetahui. Ini kan kalau acara berunding kan hanya para pihak saja yang tahu masalah dan solusi yang akan dipergunakan dalam perundingan itu. Bahwa ciri berikutnya dalam negosiasi, para pihak sesungguhnya berharap bahwa ada perubahan kehendak ya dari masing-masing pihak. Yang awalnya punya kehendak atau tuntutan tinggi, dengan berunding barangkali yang awalnya menuntut tinggi itu bisa turun ya dari tuntutan yang awal tadi itu. Itu salah satu harapan, sehingga berunding barangkali akan mempertemukan di sisi tengah kepentingannya. Ciri berikutnya yaitu kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud. Apa itu? Yaitu kondisi psikologis. Ya, baik itu langsung atau tidak langsung, di mana selama proses negosiasi itu akan terasa sekali.
Ya, saat bertemu itu akan terasa bahwa bagaimana kemudian membangun emosional, bagaimana merespon tawaran, bagaimana cara menawarkan suatu solusi. Mungkinkah kemudian itu akan diterima secara lapang dada? Itu kesuksesan dalam bernegosiasi itu sangat berkaitan sekali dengan pengelolaan yang tadi itu. Pengelolaan hal-hal yang bersifat psikologis. Karena para pihak kan harus mempertimbangkan sendiri. Kalau saya terima nanti kepentingannya seperti apa, tidak diterima juga kepentingan lebih lanjut seperti apa. Itu kan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat psikologis sesungguhnya. Itu cirinya, ya, ciri dari negosiasi. Lalu apa saja teknik dalam melakukan negosiasi? Tekniknya ada 5 teknik, ya. Ada teknik kompetitif, ada teknik kooperatif, ada teknik lunak, teknik negosiasi keras, ada teknik negosiasi interest based. Ya, ada 5. Saya juga akan jelaskan mengenai masing-masing teknik dalam negosiasi ini. Oke. Teknik kompetitif, salah satu cirinya atau ciri dari teknik kompetitif itu bahwa salah satu atau negosiator, namanya kalau yang berunding itu negosiator. Negosiator itu karena kompetitif kan mengajukan permintaan tinggi pada pihak lainnya. Dimulai dengan permintaan tinggi karena memang secara kompetitif ya dia lebih dulu untuk mengutamakan kepentingan dan harapannya dulu supaya dapat terakomodir atau disepakati. Ya, dan terus selama perundingan dalam hal negosiasi kompetitif dia terus mempertahankan apa yang menjadi tuntutannya. Pokoknya saya minta ganti rugi sekian ratus miliar, sekian juta. Itu kan berarti dia masih dalam posisi mempertahankan terhadap apa yang menjadi permintaannya di awal. Lalu dia tidak mau biasanya memberikan konsesi atau memberikan semacam izin keringanan atau bentuk penurunan dari apa yang telah diminta. Jadi bersikukuh terhadap apa yang sejak awal dia ingin dapatkan. Dan cirinya kalau orang yang telah menggunakan negosiasi perundingan kompetitif ini menganggap bahwa pihak lainnya ini adalah musuh, bukan sebagai kawan yang akan kita cari solusinya, tapi dia menganggap dia sebagai musuh. Karena sebagai musuh dia harus mempertahankan apa yang menjadi harapannya dan orang lain diharapkan untuk menerima yang menjadi permintaan tuntutannya di awal. Itu cirinya negosiasi kompetitif. Bahkan ya tidak jarang kemudian kalau menggunakan teknik kompetitif ini justru akan menambah ketegangan kedua belah pihak. Apalagi di pihak lain juga menggunakan teknik yang sama. Kecuali pihak lain menggunakan teknik yang lain, tidak menggunakan kompetitif, tidak sama-sama mempertahankan egonya. Kecenderungannya kalau menggunakan teknik kompetitif, solusi tidak bisa ketemu. Ya. Kesepakatan nggak bisa tercapai. Kenapa? Karena kalau masing-masing pihak tetap mempertahankan tuntutannya di awal itu, permintaannya harus dipenuhi, ya nggak bisa terwujud. Hal itu dilakukan karena biasanya orang yang menggunakan teknik kompetitif itu
dia tidak punya data-data atau pertimbangan-pertimbangan yang terbuka, tidak memiliki suatu solusi yang lebih akurat. Makanya kemudian lebih cenderung untuk mengintimidasi terhadap lawan. Jadi lawan diharapkan dapat menerima. Iya kalau menerima, kalau enggak tidak akan sepakat biasa. Itu namanya kompetitif. Ada negosiasi kooperatif. Nanti saudara-saudara dapat memilih kira-kira mau menggunakan yang mana. Kalau pakai kompetitif tadi itu, tapi berhadapan dengan lawan yang dengan cara yang lunak misalnya, barangkali akan ketemu. Tapi kalau sama-sama ketemu dengan yang ini, kalau misalkan kita kembali pada penyelesaian atau pemenuhan kesepakatan, khawatir tidak terjadi. Ada namanya negosiasi kooperatif. Karena namanya kooperatif, masing-masing pihak itu sudah menganggap bahwa lawan kita ini bukan musuh sesungguhnya, tapi partner, tapi kawan. Pihak sebelah itu adalah kawan kita. Maka dengan menganggap bahwa pihak lawan adalah kawan, ya bagaimana kemudian kepentingan-kepentingan masing-masing dapat terakomodir karena kooperatif kan. Jadi kepentingan bersama yang didahulukan, mau bekerja sama masing-masing pihak, mau kooperatif. Jadi kalau pada kompetitif tadi itu tuntutan di awal tinggi, kalau kompetitif mari kemudian pertemukan kepentingan, komunikasi lakukan secara baik. Ya, karena yang dituju itu dalam hal kompetitif kooperatif itu ya penyelesaian sengketa harus selesai. Bahkan kadang kecenderungannya ya menghilangkan tadi itu tuntutan hal yang menjadi keinginan secara personal tadi itu. Tapi lebih pada objektivitasnya mempertimbangkan bahwa sekalipun misalnya nanti tuntutannya terpenuhi, tapi bagaimana hubungannya nanti, kayak gitu kan. Bagaimana kemudian bahwa dirinya juga punya sisi kelemahan. Kalau itu dipergunakan oleh lawan juga untuk mengintimidasi kan barangkali akan tidak ketemu, Pak. Itu ketika mengedepankan ya bagaimanalah enaknya, bagaimana kepentingannya tetap berjalan dengan baik. Maka biasanya kalau kita mau kooperatif, artinya masing-masing pihak mau kooperatif, kecenderungan untuk dapat diterima dan berhasil itu tinggi sekali. Atau ya menggunakan teknik lunak. Apa teknik negosiasi lunak itu? Yaitu dalam rangka membangun hubungan baik. Ya. Supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Yang penting hubungan secara personal, secara organisasi ini baik-baiklah. Ya apalah gimana pun solusinya lah. Yang penting baiklah. Tapi jangan satu pihak kemudian mencoba untuk lebih dominan. Tapi biasanya orang yang menggunakan lunak ini karena pihak lawan pakai teknik lainnya. Karena pada prinsipnya untuk sepakat, ada orang yang kadang kemudian menggunakan ya sudahlah kita pakai solusi lunak. Yang penting kita baik hubungannya. Walaupun kita tidak mendapatkan konsesi apa-apa, atau kita justru yang lebih banyak bebannya memberikan misalnya, kadang bagi orang negosiator lunak itu nggak apa-apa. Yang penting kita nanti dapat membangun hubungan dengan baik dengan pihak musuh, dengan pihak lawan tadi itu. Yang penting ada kesepakatan. Ya. Hanya saja kemudian ya kalau orang menggunakan pihak negosiasi lunak akan terkesan kalah memang. Bahwa karena kenapa? Karena pihak lawan akan kecenderung untuk menekan. Nah, dalam negosiasi lunak itu lawannya adalah negosiasi keras. Jadi kalau keras ketemu keras barangkali tidak akan berhasil, sama sekali tidak akan berhasil.
Kalau kompetitif barangkali keberhasilannya keberhasilannya rendah. Kalau keras sama keras nggak akan berhasil. Nah, maka kemudian kalau musuhnya keras, kadang ada orang menggunakan lunak supaya muncul tadi itu kesepakatan. Ya sudahlah, kita ikuti saja kemauannya. Karena dalam rangka membangun hubungan yang baik itu kan. Walaupun nanti kesannya, oh dia kalah karena dia lebih banyak misalkan memberikan sesuatu misalkan dalam hal kesepakatan itu ya. Nah, ya tuh ciri dari lunak tadi itu. Karena tujuannya kesepakatan, ya dia berani biasanya untuk mengubah posisi. Ya sudahlah, yang awalnya berharap minta ganti rugi besar karena pakai lunak, ya sudahlah ganti rugi, berubah posisi. Ya sudahlah, saya mau bayar ganti rugi atau tidak perlu ganti rugi misalnya. Tidak perlu ada hadiah, tidak perlu ada macam-macam. Yang penting kita damai, yang penting hubungan kita baik gitu. Tawarannya ya menggunakan tawaran-tawaran yang sangat mudah diterima oleh para pihak. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan sektoral lebih diturunkan karena untuk mencapai kesepakatan itu. Ada biasanya itu berkaitan dengan musuh yang menggunakan teknik keras. Teknik keras itu apa? Ya dia lebih dominan dan mengancam pihak lawan misalkan. Ya, dan itu biasanya sangat menghambat sekali terhadap proses negosiasi itu. Karena memang keras itu dengan tidak memberikan potensi kepada pihak lawan untuk memenuhi harapannya. Enggak. Yang dipertimbangkan pertama kali itu adalah bagaimana harapan dirinya ya dapat yang terwujud, disertai dengan ancaman-ancaman. Awas, itu namanya keras. Ketika itu yang dikedepankan, maka dan musuh pun juga menggunakan itu, ya sama sekali tidak akan berhasil. Nah, kecuali musuh mau menggunakan yang lunak, itu bisa akan berhasil. Maka dalam hal negosiasi keras tadi itu barangkali memang posisinya memperkuat posisi ya, dalam rangka bahwa ini sesuatu yang tidak boleh ditawar misalkan, maka dia menggunakan teknik keras tadi itu suatu keharusan, bahwa menuntut pihak lain yang melakukan konsesi, memberikan penghargaan, memberikan izin, memberikan ganti rugi dan macam-macam. Dirinya tidak mau berada pada posisi demikian karena menganggap kita harus menang. Cuman keberhasilannya gimana kalau sama-sama ketemu itu? Kecuali tadi itu musuh menggunakan teknik berbeda. Ada hal lain, teknik lain, yaitu interest based, bahwa sudah berdasarkan pada kepentingan, mempertemukan antara yang keras dan lunak tadi itu, bahwa yang dibutuhkan adalah supaya tidak buntu negosiasinya itu adalah apa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, walaupun agak sama dengan negosiasi kooperatif tadi itu. Tapi kalau kooperatif itu kan lebih pada menjalin kebersamaan tadi itu. Kalau interest based itu bagaimana kemudian yang penting kepentingan organisasi, kepentingan pribadi itu dapat berjalan dengan baik. Itu namanya interest based. Saya contohkan begini. Misalnya ada suatu rumah sakit, kemudian karena diduga ada salah malpraktek dokternya, kemudian mengakibatkan cacat
ya, cacat bagi salah satu pasien misalnya, gitu ya. Apa tuntutan pasien kemudian? Tuntutan pasien misalkan menuntut rumah sakit supaya dapat diobati sampai sembuh penyakit itu, kan gitu ya. Dan minta uang ganti rugi 100 juta misalnya. Rumah sakit nggak mau, menganggap bahwa sudah sesuai dengan prosedur, atau maunya bahwa ganti ruginya tidak sampai 100 juta, cukup 50 juta misalnya. Kalau interest base, kalau yang kepentingan diharapkan apa sungguhnya sih? Kok dia minta 100 juta, kok dia minta berobat sampai sembuh misalnya. Apa kepentingannya? Karena malpraktek tadi itu sungguhnya dia sudah tidak bisa bekerja lagi misalnya. Dia tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Itu sungguhnya tujuan utama nuntut 100 juta sebagai bahan untuk nafkahnya. Karena sudah tidak bisa bekerja dengan baik karena sampai ada cacat kan. Apa solusi kesepakatan yang bisa dicapai di antara konflik itu? Yang bisa dicapai adalah misalnya rumah sakit si pihak pasien bisa saja menerima 50 juta, tapi harus ada solusi lain dari rumah sakit. Apa misalnya? Memperkerjakan si pasien di rumah sakit itu. Jadi ada kepentingannya, dia rumah sakit tidak perlu membayar ganti rugi yang besar, hanya separuh saja, tapi kepentingan pasien yaitu bisa bekerja, itu kan intinya. Bekerja terus menerus bisa memperkerjakan itu, kan gitu. Berobat di rumah sakit itu kan tentunya sudah mudah saja. Nah, itu mempertemukan kepentingan. Jadi rumah sakit tidak terlalu besar membayar ganti rugi, tapi kepentingan si pasien juga dapat terwujud. Itu namanya salah satu contoh dari bagaimana menggunakan teknik kepentingan sebagai solusi negosiasi. Oke. Bagaimana kemudian strategi yang bisa digunakan dalam melakukan negosiasi? Apa strategi yang bisa dipakai? Ya, hal yang perlu dipahami bahwa dalam orang menegosiasi itu kadang kan melempar wacana di awal dengan maksud-maksud tertentu. Itu namanya negosiasi strategi menghindar dan melarikan diri kadang dibutuhkan dalam interest base tadi itu, bahwa kita menghindari sesuatu yang barangkali musuh juga tidak akan terima. Ya. Kita mencoba untuk berpindah posisi kita dari sesuatu yang barangkali itu terlalu tinggi ekspektasinya, berubah menjadi suatu tawaran-tawaran opsi-opsi yang bisa menguntungkan saling semua pihak. Itu suatu strategi yang setidaknya oleh kita semua yang sedang dalam bersengketa dapat dipergunakan supaya kepentingan itu dapat dapat terwujud dengan baik. Oke. Apa kemudian tahapan-tahapan bagi seorang yang akan melakukan negosiasi? Pertama yang harus dilakukan adalah persiapan diri. Apa yang dipersiapkan? Kenali dulu kebutuhan kita dan kenali musuh. Ya, kebutuhan kita ini sesungguhnya apa? Menuntut ganti rugi besar, apa sungguhnya? Kebutuhan pokoknya harus diinventarisir dulu. Termasuk menginventarisir kemungkinan itu harus sudah disiapkan dulu. Kalau kita memberikan opsi ini, kira-kira lawan akan muncul opsi apa? Kalau kita memberikan opsi ini, lawan akan muncul opsi seperti apa? Itu namanya mengenali kebutuhan diri dan kebutuhan musuh. Lawan juga harus diperhitungkan. Kekuatan lawan diperhitungkan, kekuatan kita diperhitungkan. Itu tahapan yang harus dilakukan ya, persiapan. Lalu setelah persiapan ada tahapan pertama, yaitu siapa kira-kira yang akan memberikan tawaran lebih dulu. Apakah dari pihak kita atau dari pihak musuh? Apakah minta? Gimana menurut Anda tawaran Anda? Atau
ini tawaran saya begini, bagaimana menurut Anda? Itu kan berbeda responnya tentu. Apa tawaran Anda? Dan nanti seperti apa tanggapan kita? Atau ini tawaran saya dan apa respon Anda? Itu suatu harus cerdik ya, bagaimana kemudian menggunakan tahapan dan cara itu. Tentu hanya negosiator-negosiator yang handal yang bisa menggunakan itu. Ya, ini kan hanya sekedar ilmu saja, bahwa itu nanti pada keterampilan diri dalam menggunakan. Tahap berikutnya itu tahap awal. Tahap berikutnya tahap pemberian konsesi. Memperhitungkan setelah masing-masing pihak membuka tawarannya masing-masing, kartunya dibuka. Sekarang kalkulasi, mau menerima atau tidak, mau menurunkan tawaran atau tidak, mau mengubah posisi atau tidak, atau tetap mempertahankan posisi atau tawaran yang lama. Itu kalkulasi konsesinya namanya. Mana pilihan-pilihan yang lebih tepat. Tahap akhir yaitu namanya pembuatan komitmen. Kembali, apakah kita sepakat pada tawaran itu atau tidak sepakat. Itu akhir dari suatu negosiasi. Tentu kan karena ini secara langsung ya akan kelihatan. Oke, sepakat dengan tawaran itu dengan pengecualian. Oke, sepakat dengan tawaran Anda dengan ini. Itu terserah nanti bagaimana kesepakatan. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan, tentu kesepakatan itu nanti yang akan berlaku, yang akan diterapkan, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Hanya saja kemudian kendala-kendala yang terjadi dalam negosiasi itu lebih pada bagaimana emosi kita. Itu namanya reaksi kita. Saat ada lawan memberikan tawaran, apa respon kita terhadap hal itu? Ini ketika ada tekanan dari lawan, kalau kita merespon reaksi kita emosional, kecenderungannya nanti akan memperburuk negosiasi. Atau bagaimana reaksi mereka kalau kita yang melakukan penekanan. Jangan-jangan ada emosi negatif dari mereka, atau mereka tidak mau kooperatif. Itu kendala yang bisa terjadi, yaitu reaksi mereka atau posisi mereka itu kendalanya itu ya. Yang ketiga, kadang mereka masih mempertahankan egonya, kepentingannya, posisinya, yang akan melahirkan ya kalah menang tadi itu. Bisa saja keputusan itu nanti salah satu kendalanya tidak memuaskan mereka. Kita sepakat, mereka tidak. Mereka sepakat, kita tidak. Itu bisa menjadi kendala. Itu berdampak pada kesukarelaan dalam mengeksekusi hasil keputusan. Karena memang sudah didasari pada ketidakpuasan. Ya. Kadang ya kekuatan mereka lebih besar, ya kadang ya lebih mementingkan egonya mereka. Itu kendala-kendala yang terjadi dalam negosiasi. Maka dalam melakukan negosiasi, para pihak semuanya harus betul-betul berpikir secara matang. Ya, kalau tujuannya adalah kesepakatan, perdamaian, maka timbang-timbang semua dulu. Opsi-opsi dan jalan terbaiknya supaya betul-betul bisa selesai, bisa terwujud kesepakatan itu, dan akhirnya adalah ya para pihak sukarela mengeksekusi keputusan itu. Ya, itu demikian materi negosiasi dulu. Semoga bermanfaat.